Hari ini sering kita melihat orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Mereka memberikan apa saja yang anaknya mau. Apa yang anaknya minta, ia berikan. Apa yang anaknya mau, ia turuti. Hingga orang tua tidak memikirkan konsekuensi terlalu memanjakan anaknya. Yang penting anak bahagia. Bahkan ada pula orang tua yang bukan hanya memanjakan anaknya dengan memberi barang, uang, atau fasilitas, tapi memanjakan dalam bentuk yang jauh lebih berbahaya. Melindungi anak dari kesalahannya. Ini adalah fenomena yang sering terjadi di sekitar kita, di mana orang tua melindungi anak dari konsekuensi perbuatannya sendiri, seperti menggunakan uang, koneksi, jalur belakang, atau jabatan untuk menghapus masalah yang dibuat anaknya sendiri. Ia pikir itu adalah cinta, ia pikir itu adalah bentuk pembelaan, ia pikir dirinya sedang menjadi orang tua yang baik, padahal justru sebaliknya. Itu merupakan bentuk pemanjaan paling berbahaya yang bisa dilakukan orang tua. Karena ketika anak berbuat salah, lalu kita menyelamatkannya dengan uang, atau dengan koneksi, atau dengan menutup-tutupi masalah, maka kita seolah-olah memberitahu mereka, "Nak, kamu bebas melakukan apapun, nanti ayah dan ibu yang bereskan semuanya." Inilah cinta yang salah arah, cinta yang tidak membentuk kedewasaan, tetapi merusak masa depan. Islam sudah memperingatkan hal ini jauh sebelum fenomena ini terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu." Ayat ini menegaskan, jangan pernah membela keburukan, bahkan jika pelakunya adalah orang terdekat yang kita cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh paling tegas tentang hal ini. Dahulu, ketika ada wanita bangsawan dari Bani Makhzum tertangkap mencuri dan orang-orang ingin melobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskannya, beliau dengan tegas bersabda, "Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya." Ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jika kesalahan dibiarkan, jika kesalahan dibela, maka keadilan akan hilang dan karakter seseorang akan rusak. Jika anak berbuat kesalahan dan orang tua malah membelanya, maka secara tidak sadar ia sedang merusak karakter anaknya. Lalu orang tua bertanya, "Kalau anakku salah, aku harus bagaimana? Bagaimana menegurnya tanpa menyakiti, tapi juga tidak membenarkannya?" Ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Pertama, tenangkan diri sebelum menasehati. Orang tua yang marah tidak akan membuat anak belajar kesalahan. Justru itu akan membuat anak menjadi takut. Kedua, tegur perbuatannya, bukan merendahkan dirinya. Katakan padanya kalau perbuatannya itu salah, bukan menyalahkan pribadi si anak. Ketiga, jelaskan akibat dari kesalahannya, agar anak mengerti bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Keempat, berikan konsekuensi yang adil, bukan kekerasan. Konsekuensi bukan hukuman semata, tapi itu adalah proses belajar dalam menghadapi kesalahan. Kelima, ajak anak berdialog, bukan sekedar menceramahi. Dengarkan alasan anak lalu ajak dia memahami apa yang benar. Keenam, akhiri dengan cinta dan kasih sayang. Tegas itu perlu, tapi hati anak tetap harus dijaga. Dan terakhir, satu hal yang sering dilupakan orang tua, yakni anak harus belajar mempertanggungjawabkan kesalahannya. Orang tua memang bertugas melindungi, tetapi bukan untuk menyelamatkan anak dari perbuatannya sendiri. Tugas orang tua adalah mendampingi, mengarahkan, dan memastikan anak belajar jujur serta bertanggung jawab. Jika kita membela kesalahan anak hari ini, maka suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan kenapa kita membiarkan anak tumbuh tanpa arah dan tanpa adab. Cinta tidak seharusnya memanjakan, cinta seharusnya membimbing, meskipun kadang terasa berat. Karena anak tidak butuh diselamatkan dari hukuman, ia butuh diselamatkan dari dirinya sendiri.